tetap semangat mengikuti pelajarannya. Ya, ada yang tidak makan pagi tadi? Hah? Semua makan pagi ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih. Yang saya hormati dosen LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Novelia Marini, NIM 24869051631. Mengajar di STI Beamuring, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT. Hari ini saya akan mengajar dan membawakan materi dengan tema Sakramen Tobat di ruangan kelas 3A. Sekian dan terima kasih. Ya, selanjutnya kita doa dulu kepada satu orang. Silakan duduk. Ya, silakan duduk dulu. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Ya, Safa. Teman-teman dan guru, marilah kita sapa itu berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Pada hari ini kami tentang dosa, penyesalan dan tobat. Tolonglah kami agar kami menyadari akan kesalahan kami. Semoga kami mampu menyesal dan datang di hadapan-Mu untuk memohon ampun dari dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu demi Kristus pengantaran kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik. Anak-anak, hari ini kita ngomong tentang sakramen tobat. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembahasan ini peserta didik mengenal sakramen yang menjadi tanda dan sarana karya keselamatan Allah bagi manusia dalam gereja, atas utamanya sakramen tobat. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mensyukuri dan memiliki sikap hormat pada saat memperagakan dan merayakannya. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan sikap yang baik terhadap teman yang bersalah. Yang berikut menjelaskan arti tobat. Yang berikut lagi menjelaskan tata cara sakramen tobat dan memperagakan sakramen tobat. Ya, topik yang mau kita bahas dalam pembelajaran kita hari ini tadi adalah tentang apa? Sakramen. Sakramen apa? Tobat. Sakramen tobat. Ya. Sebelum kita mendalami bagaimana sakramen tobat, saya tanyakan dulu, sakramen apa saja yang ada di dalam gereja Katolik? Sakramen. Yang mau jawab angkat tangan? Ya, coba. Yang pertama, Andin, sakramen apa? Sakramen imamat. Sakramen imamat. Yang kedua? Sakramen baptis. Sakramen baptis. Ya, Salsa. Yang ketiga? Sakramen krisma. Sakramen krisma. Ya. Yang keempat, sakramen apa? Seno? Perkawinan. Sakramen perkawinan. Siapa lagi? Ya, Andin? Sakramen ekaristi. Sakramen ekaristi. Yang keenam? Sakramen minyak suci. Sakramen minyak suci. Yang ketujuh? Sakramen baptis. Sudah tadi sakramen baptis. Sakramen apa? Sakramen
sakramen imamat. Baik, dalam gereja Katolik ada 7 Sakramen. dan yang mau kita bahas pada hari ini adalah sakramen Tobat. Ya. Sebelum kita menonton video, kita nyanyikan dulu lagu ini. Ya. Saya minta kamu berdiri dulu ya. Sudah tahu lagu ini? Sudah tahu lagu ini? Ya. Lagu ini cara menyanyinya mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bagaimana tahu ini lagu toh? Tahu? Tahu. Ya, baik kita sama-sama menyanyi ya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Lebih sungguh mengasihi kepadamu. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh mengampuni kepadamu. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Ya, silakan duduk. Ya, baik. Temannya, sakramen tobat ini itu untuk menyelamatkan kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan akibat dosa. Jadi dosa itu adalah kesalahan yang kita buat, yang kita lakukan baik itu secara sadar atau dengan sengaja. Kalau sesuatu hal yang kita buat itu dikatakan dosa, itu karena kita lakukan secara sengaja dan secara sadar. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah berbuat dosa, maka hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi tidak baik. Kita selalu dihantui oleh perasaan bersalah. Perbuatan dosa itu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi sepertinya sangat jauh. Sangat jauh. Kita tidak dekat dengan Tuhan, hubungan kita menjadi tidak dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan mau mengampuni dosa kita kalau kita memiliki niat untuk merubah diri. Kita dalam hati kalau sudah berbuat suatu kesalahan atau dosa, maka kalau kita sadar bahwa itu tidak baik, itu merusak hubungan kita dengan Tuhan, maka kita harus punya niat untuk bertobat. Jadi tobat itu, siapa yang tahu? Tobat itu apa? Ya, coba Andi. Pengakuan dosa. Ya, Datus. Tidak berbuat dosa lagi. Ya, tepuk tangan untuk Datus dulu. Jadi, tobat itu berarti kita tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah buat kesalahan, misalnya kita sudah malas ke gereja, kemudian kita berjanji dalam hati, ya saya harus rajin ke gereja sudah. Itu berarti kita mau menyatakan tobat. Kita berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi. Atau kalau kita sudah memukul teman, kita berjanji untuk mengasihi teman kita dan kita tidak pukul lagi teman, maka itu adalah tobat. Kita tidak berbuat dosa lagi. Ya, mari kita nonton video ini.
yang sesuai dengan kesopanan umum di zaman itu. Memberi ciuman salam, air untuk membasuh kaki, dan minyak untuk memerapi kepala. Di kota itu, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah Simon, datanglah ia ke sana. Sambil menangis, perempuan itu datang ke dekat kaki Yesus, lalu membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian perempuan itu menciumi kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika semua orang Farisi melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika Yesus ini nabi, Yesus tentu tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Walaupun Simon hanya berkata dalam hati, Yesus tahu apa yang dipikirkannya. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah dulu." Yesus menceritakan perumpamaan. Ada seseorang memberi hutang pada 2 orang. Yang satu berhutang 500 dinar, yang satunya 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi pemberi hutang itu? Jawab Simon, "Menurutku yang lebih banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu. Lihatlah perempuan ini. Ia membasahi kakiku dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, mencium dan meminyakinya dengan minyak wangi. Tapi kamu yang mengundang aku, tidak memberi air untuk membasuh kakiku, tidak mencium aku, dan tidak menuangkan minyak ke kepalaku." Yesus menjelaskan bahwa pantas saja perempuan berdosa itu lebih banyak berbuat kasih dibandingkan Simon yang seorang Farisi, karena dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sementara orang yang tidak pernah sadar akan dosanya akan sedikit diampuni dan sedikit juga berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Semua orang yang duduk makan bersama Yesus berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ya. Baik, bagaimana sudah nonton videonya? Sudah. Baik, mari kita mendalami bersama video yang telah kita nonton tadi. Ya, baik. Siapa-siapa saja yang ada di dalam video tadi? Sabu. Ya, baik. Yang pertama, Anok dulu. Simon. Simon. Siapa lagi? Sabu. Datus? Perempuan berdosa dan Yesus. Ya, perempuan berdosa dan Yesus. Siapa lagi? Salsa? Orang Farisi. Ya, orang Farisi. Orang Farisi itu tadi adalah si Simon. Ya, baik. Itu tadi adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam video yang telah kita nonton. Ya. Lalu siapa yang bisa baca di dalam itu? Soal yang kedua. Ya, siapa yang bisa baca? Sabu. Ya, Apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa pada saat datang menemui Yesus di rumah Simon? ya. Apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa pada saat datang menemui Yesus di
wangi dan menekannya dengan rambut. Ya, baik. Yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa tadi itu adalah meminyaki kaki Yesus. Apalagi yang lain tadi? Membasuh Yesus. Membasuh kaki Yesus. Apalagi? Mencium kaki Yesus. Mencium kaki Yesus. Dan apa melap kaki Yesus. Ya, melap atau menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ya, baik. Ya, siapa yang mau baca lagi soal nomor yang ketiga? Ya, coba yang di kelompok ini dulu, kelompoknya Andin, baca soal nomor 3. Siapakah yang datang menemui Yesus di rumah Simon? Ya, siapa yang datang menemui Yesus di rumah Simon? Ya, siapa? Perempuan berdosa. Ya, perempuan berdosa. Jadi yang datang menemui Yesus di rumah Simon, orang Farisi tadi itu adalah perempuan berdosa. Ya. Lalu coba nomor kelompok 3, kelompok 2 ini. Ya, baca soal nomor 4. Kelompoknya Selo. Ya. Mengapa Yesus mengampuni perempuan itu? Ya, sama-sama baca. Mengapa Yesus mengampuni perempuan itu? Ya, mengapa Yesus mengampuni perempuan yang datang menemui dia di rumah Simon? Sabu. Ya, coba Anok. Karena dia sudah tobat kepada Tuhan Yesus. Karena dia sudah tobat kepada Tuhan Yesus. Ada lagi yang lain, Faren? Karena sudah berbuat dosa banyak. Karena dia sudah berbuat dosa banyak. Mengapa tadi Yesus mau mengampuni perempuan berdosa itu? Karena Yesus mengasihi dia. Iya, karena Tuhan Yesus mengasihi dia. Tuhan Yesus sangat mengasihi perempuan yang berdosa seperti tadi di dalam video yang kita nonton itu ya. Lalu yang berikut, apa yang terjadi setelah perempuan itu bertemu dengan Yesus? Tadi setelah perempuan itu bertemu dengan Tuhan Yesus, apa kira-kira yang terjadi? Tahu, Coba Anok. dia melap kaki Yesus. Ya, setelah itu kan pada saat perempuan tadi bertemu dengan Yesus, dia melap kaki. Setelah peristiwa itu terjadi, apa yang terjadi dengan perempuan itu? Apa yang dikatakan oleh Yesus tadi pada waktu perempuan itu sudah melap kakinya dengan rambutnya? Ya, coba Datus. Dosa-dosamu sudah kuampuni semua. Ya, dosamu telah diampuni semua. Jadi Tuhan Yesus mengampuni dosa perempuan yang datang. Karena tadi perempuan itu tadi dia merasa bersalah ya. Dia merasa berdosa sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia memohon ampun kepada Tuhan Yesus sampai dia meminyaki kakinya dengan minyak wangi, kemudian menyeka kaki Yesus itu dengan rambutnya sendiri. Jadi kita semua juga kalau merasa berdosa, kita datang kepada siapa? Yesus. Kepada Tuhan Yesus untuk mengakui dosa kita, seperti yang dilakukan oleh perempuan berdosa yang ada di dalam video tadi. Bagaimana? Mau lakukan itu nanti? Mau. Kalau sudah merasa bersalah, kita datang kepada Tuhan untuk memohon ampun atas segala dosa kita. Ya.
Ya. Baik. Sekarang kita bagaimana kita mengaitkan cerita kitab suci itu dengan cerita kehidupan kita setiap hari. Kita menonton lagi sebuah video ini. Sebuah cerita ya. Di suatu kampung, ada satu keluarga yang memiliki anak yang sangat jahat. Setiap hari, anak itu berlari dengan temannya, memukul temannya, dan anak itu juga sangat malas berdoa, malas bekerja. Anak itu juga tidak pernah menuruti nasihat orang tuanya. Pada suatu hari, anak itu jatuh sakit. Dia sakit demam. Badannya sangat panas. Dia bermimpi pada saat dia sedang tidur. Dia bermimpi melihat seorang yang berpakaian putih bersinar berjalan, dan ia pun mengikuti orang yang berpakaian putih. Dan tibalah mereka pada suatu tempat yang suhunya sangat panas. Rupanya orang yang berpakaian putih itu adalah seorang malaikat. Kata malaikat itu kepada anak itu, "Kau adalah orang yang sering melawan orang tua, tidak pernah menuruti perintah orang tua, sering berkelahi dengan teman, malas ke gereja, malas berdoa. Karena itu,
sudah menonton video itu tadi, kira-kira kejahatan apa yang dilakukan oleh anak dalam video tadi? Sewu. Ya, coba Abu. Sering melawan orang tua. Sering melawan orang tua. Sewu. Siapa lagi? Rizal. Dia memaki teman. Ya. Yani? Dia memukul teman. Ya. Apa Selo? Dia sering melawan orang tua. Dia sering melawan orang tua. Jadi itu tadi adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak di dalam satu keluarga tadi dalam cerita ya. Lalu apa yang terjadi ketika anak itu tadi sudah bertemu dengan malaikat? Apa yang terjadi tadi ketika dia bertemu dengan malaikat tadi? Bertobat. Dia berjanji untuk bertobat. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ray. Ya, baik. Tadi itu kamu sudah nonton ya. Cerita tentang anak yang bertobat. Kamu coba amati gambar di dalam. Coba kamu lihat gambar yang ada di dalam itu. Sudah lihat? Sudah. Iya. Menurut kamu gambar yang pertama itu mau mengatakan apa? Minta maaf. Ya. Ya, salsa dulu. Bagaimana, ada yang mau tambahkan? Ya, coba Datus sudah dulu. Dia bertobat kepada ibunya. Dia mau bertobat dengan ibunya. Ya, ada lagi yang lain? Ya, Safa? Maafkan saya. Maafkan saya. Bagaimana kamu melihat gambar itu? Apa yang dilakukan oleh anak itu? Ya, coba Datus lagi. Mencium tangannya ibunya. Saya Andin? menuntut. Ya, baik. Memang kalau kamu melihat, jadi ada seorang anak yang berlutut di depan ibunya. Jadi gambar yang pertama itu mau menggambarkan bahwa seorang anak yang merasa bersalah kepada orang tuanya dan datang meminta maaf kepada orang tuanya, yaitu ibunya di situ ya. Anak yang merasa bersalah kepada mamanya, dia datang minta maaf dengan cara berlutut di hadapan mamanya dan juga mencium tangan mamanya sambil memohon, "Mama, maafkan aku." Kamu pernah melakukan itu? Pernah. Betul? Betul. Ya, kalau merasa bersalah kepada bapak mama harus tahu ya, saya harus minta maaf dengan mama atau dengan bapak. "Mama, papa, saya minta maaf, saya sudah buat mama tadi sakit hati karena saya nakal." Misalnya begitu ya. Kemudian kita lihat ke gambar yang berikut. Yang mereka berpelukan itu di atas itu, bagian yang kiri itu ya. Apa itu? Kamu pahamnya bagaimana gambar itu? Ada dua orang perempuan yang sedang berpelukan. Saling berkasih sayang. Iya. Karena mereka tadi sudah saling memaafkan, mereka saling menyatakan kasih sayang, bahwa kita tidak boleh baku marah lagi, kita harus saling memaafkan. Nah, mereka sudah saling meminta maaf dan mau mengampuni kesalahan mereka ya, merasa bersalah dan minta maaf dan saling mengampuni. Kamu dengan teman, pernahkah kamu saling mengampuni? Pernah. Hah? Kalau ada teman yang berbuat salah kepada kita dan dia datang minta maaf kepada kita, kita harus memaafkan dia ya. Nah,
itu kita harus saling memaafkan. Di bawah juga itu anak-anak di bawah itu bertengkar juga adalah yang seumuran kamu. Bagaimana mereka itu? Sama ya dengan gambar yang di atas tadi bahwa di antara kamu jika ada teman yang berbuat salah maka berusahalah untuk saling memaafkan, meminta maaf. Kemudian juga kamu lihat gambar yang terakhir ada gambar ibu dan bapak di sana ya. Jadi bapak dan mama juga di rumah, bapak dan mama kamu di rumah itu pasti kalau sudah saling menyakiti di rumah itu mereka pasti saling memaafkan juga ya. Dan mereka memberikan jabatan tangan, saling berjabatan tangan untuk supaya mereka menjadi baiklah lagi, supaya mereka tidak lagi baku marah ya. Mereka harus saling memaafkan. Jadi dalam kisah anak yang jahat tadi itu mengajak kita semua supaya jangan melakukan kejahatan serupa yang dilakukan oleh anak tadi. Sebab kejahatan itu adalah dosa. Apa? Dosa. Kejahatan itu adalah dosa. Apalagi kalau kita melakukan kejahatan itu secara sadar dengan tahu dan mau ya. Maka itu merupakan dosa. Nah, dosa inilah yang membuat kita merasa jauh dengan Tuhan, membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi rusak ya, menjadi rusak, menjadi putus. Kita sudah merasa sangat jauh dengan Tuhan, kita sudah tidak dekat dengan Tuhan lagi. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan kejahatan-kejahatan yang serupa seperti yang dilakukan oleh anak dalam cerita. Jadi tadi ketika kita melakukan kejahatan kita harus datang bertemu dengan Tuhan Yesus dan saling memaafkan kepada sesama. Ya, baik. Sekarang kamu supaya kamu tidak jenuh, kamu melakukan kegiatan. Saya membagikan gambar kepada kamu dan kamu melakukan kegiatan menghias gambar, ya. Bagaimana keadaan kamu? Sudah ada? Sudah. Apa kira-kira apa yang kamu siapkan? Pensil, Ya, pensil, krayon, apa lagi? Ini saya yang siapkan, Jangan ikut kerja sudah, Ya, kerja sama-sama, Ya, kerja sudah.
Ya, mulai su.
Ya. Kalau sudah, kumpul sudah. Ya. 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 Sudah semua atau yang salah satu gambarnya yang apa sudah selesai? Karena di situ tadi ada dua gambar yang saya kasih tadi. Kalau satunya sudah selesai, lakukan itu sudah semua. Ya, baik sudah. Ya, lepas sudah. Kita melakukan sidang kelompok kamu tadi berdasarkan yang kamu sudah bantu ya. Ya, duduk sudah dengan tenang sambil yang lari atas. Sekarang kelompoknya selo dulu melakukan hasil kegiatannya mewarnai gambar, sketsa gambar ya. Ya, baik. Ya, begitu saja dulu. Ya, sudah. Kita mendengarkan laporan dari kelompok 2. Kasih angkat dulu sedikit, Wisnu. Ya. Teman-teman, ini hasil kerja kelompok kami. Menurut kelompok kami ini yang sangat bagus. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, kelompok berikut kelompoknya Dharma. Ya, silakan Dharma. Teman-teman, ini hasil mewarnai gambar. Kami bekerja bersama-sama dan ya, lanjut Dharma. Bagaimana sudah Dharma? Ya, tepuk tangan untuk Dharma dulu. Ya, sekarang kelompoknya berikut adalah kelompoknya Gatus. Ya, kepada Sasa kami persilakan. Dari situ sudah dari situ. teman-teman, ini hasil kerja kelompok kami mewarnai gambar. Kami bekerja bersama-sama dan kami sudah tentukan warna yang kami suka. Itu saja penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wih, luar biasa. Ya, kelompok yang berikut kelompoknya Andin. Ya, silakan Andin. Kasih ambil jalan dulu.
kalian ya. Ya baik. Duduk sudah. Ya, silakan duduk sudah. Jadi, Anok duduk, jangan duduk apa? Ya baik. Kegiatan kamu tadi mewarnai gambar yang telah sketsa gambar yang telah dibagikan oleh ibu itu mau menyampaikan kepada kamu sebab gambar tadi itu gambar bagaimana seorang perempuan berdosa datang kepada Yesus. Kemudian ada seorang anak datang kepada ibunya. Kemudian di situ juga ada gambar seorang yang sedang mengaku dosa. Jadi gambar-gambar itu mau mengingatkan kamu supaya jika sudah melakukan suatu kesalahan, maka datanglah kepada orang yang telah kita sakiti itu untuk meminta apa? Minta maaf. Kemudian kita juga datang di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa. Jadi gambar-gambar itu tidak hanya supaya kamu tadi menghiasnya dengan sangat bagus, mewarnainya dengan bagus, tetapi ini memberi pesan kepada kamu ya. Pesannya apa untuk kamu? Bahwa kamu harus seperti orang yang ada di dalam gambar. Apa yang dibuat oleh orang yang di dalam gambar? Mengaku dosa. Apalagi? Maaf. Ya, datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa. Baik, itu tadi kamu sudah mengerjakan kegiatan kamu, proyek yang kamu buat, yaitu apa tadi? Mewarnai gambar. Ya, baik. Yang berikut, coba siapa yang mau baca di dalam itu? Ya, Viane Iya, teman-teman lainnya dengar? Tidak. Ya, coba Viane lebih besar suaranya. Tata cara penerimaan sakramen pengakuan. Iya, tata cara penerimaan sakramen Pengakuan. atau sakramen apa? Sakramen pengakuan atau sakramen tobat. Ya, baik. Apa yang kamu pahami dengan kata sakramen? Tahu sakramen itu apa? Tahu? Ya? Ya, baik. Sebenarnya ini kamu sudah tahu karena di pelajaran sebelumnya kita sudah sampaikan. Jadi sakramen itu adalah sarana yang dipakai Allah untuk menyelamatkan manusia. Tapi melalui sakramen Allah hadir ya. Tuhan hadir untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Menyelamatkan manusia berdosa melalui sakramen apa? Tobat. Melalui sakramen tobat. Jadi sakramen tobat itu sakramen yang berguna atau yang memiliki makna bahwa melalui sakramen tobat hubungan Tuhan dengan manusia akan menjadi baik kembali. Melalui sakramen tobat hubungan Tuhan dengan manusia akan menjadi baik lagi yang selama ini rusak akibat apa? Dosa. Akibat apa? Dosa. Akibat dosa. Sebab dosa tadi membuat hubungan kita dengan Tuhan
tidak? Tidak. Tidak baik. Jadi untuk itu bagaimana kita lihat tata cara penerimaan sakramen tobat. Namun kita lihat dulu hal-hal penting dalam sakramen tobat. Yang pertama, coba baca yang pertama. Sasa? Kita mengakui dosa-dosa kita. Ya. Kita mengakui dosa kita. Jadi kita mengakui, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Kemudian yang kedua, siapa mau baca? Iya, Faren dulu. Allah memberikan rahmat pengampunan. Allah memberikan rahmat pengampunan. Bahwa melalui sakramen tobat itu Tuhan Allah memberikan rahmat pengampunan bagi orang berdosa. Kalau kita berdosa, kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, itu kita pasti mendapat apa? Rahmat pengampunan, ya. Kemudian yang ketiga, siapa mau baca? Selo ini. Ya. Kita melakukan silih benda penitensi agar hidup kita menjadi lebih baik. Ya, baik. Nanti dalam pengampuan dosa itu kita akan melakukan silih atau denda atau penitensi agar hidup kita menjadi lebih baik. Nanti pada saat kita mengaku dosa, kita sudah menyampaikan atau memberitahukan dosa-dosa kita, maka kita akan diberi silih atau denda. Nah, nanti di sini pada saat kita mengaku dosa, itu ada utusan-utusan Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa kita, ya. Utusan-utusan Tuhan untuk mengampuni dosa kita, yang memiliki kuasa yang bisa mengampuni dosa kita. Siapa kira-kira utusan Tuhan yang kamu tahu yang bisa mengampuni dosa kita? Ya, Datus? Yesus. Selo? Imam. Ya, imam. Siapa lagi? Paus. Ya, paus. Siapa lagi? Sabu. Andin? Uskup. Jadi dulu Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para rasul, untuk mengampuni dosa orang-orang berdosa. Lalu para rasul memberikan tugas lagi kepada Paus untuk mengampuni dosa orang berdosa. Kemudian Paus juga memberikan kuasa kepada uskup, ya. Uskup untuk mengampuni dosa orang berdosa. Kemudian uskup juga dia tidak bisa bekerja sendiri untuk mengampuni dosa, tetapi dia juga memberikan tugas kepada imam untuk mengampuni dosa orang berdosa. Dalam pengakuan dosa, jadi itu tadi orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengampuni dosa. Ada para rasul, ada paus, ada uskup, ada imam atau pastor. Jadi itu, ya. Bisa paham ini? Bisa. Ya, baik. Masih semangat? Lebih semangat. Coba kita tepuk konsentrasi dulu. Ya, satu orang. Konsentrasi. Ya. Melihat. Mendengar. Melihat. Konsentrasi. Sebelum kita mengaku dosa di hadapan imam, maka
pengakuan dosa. Yang pertama, siapa mau baca itu? Sebu. Ya, Safa. Menyendiri dan mengakui dosa-dosa kita. Bukan menyendiri, menyadari dan mengakui dosa-dosa kita. Jadi sebelum kita pergi mengaku dosa di hadapan imam, kita harus menyadari dan mengakui dosa-dosa yang sudah kita buat. Kemudian yang kedua apa itu? Ya, yang baru angkat tangan. Sefri. Ya. Ya, menyesali dosa. Jadi pada tahap yang kedua kita harus menyesali. Kalau kita sudah buat dosa, buat suatu kesalahan, maka kita harus ada rasa menyesal. Kita menyesal sudah melakukan kesalahan atau dosa. Kemudian yang ketiga apa? Ya, baca. Berniat untuk tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya bagaimana? Tidak membuat berdosa lagi. Iya, harus ada di dalam diri, punya niat, punya janji. Seperti yang dilakukan oleh anak yang jahat tadi, dia setelah malaikat bilang, kau harus tinggal di tempat yang panas ini karena kau sudah melawan orang tua, malas ke gereja, ya toh? Maka agar kau tidak tinggal di tempat ini, maka kau harus apa? Bertobat. Apakah anak itu tadi bertobat? Kalau tidak ada niat di dalam hati untuk bertobat, maka kita pasti melakukan lagi kesalahan. Ingat, kalau mau mengaku dosa harus punya niat untuk bertobat dan bersedia untuk mengikuti cara hidup yang baru, yaitu menjadi anak yang menjadi anak yang baik. Itu adalah kehidupan barunya. Kita sudah berubah. Ketika kita sudah dulu menjadi anak yang nakal, yang jahat, anak yang malas, suka melawan orang tua, maka pada saat kita sudah mengaku dosa di hadapan imam, kita harus mengikuti cara hidup yang baru, yaitu menjadi anak yang baik. Mau jadi anak yang baik? Mau jadi anak yang baik? Harus mau menjadi anak yang baik. Yang kelima apa? Baca. Ya, sama-sama baca. Harus kita dengan rendah hati, ya. Dengan rendah hati memohon ampun kepada siapa? Tuhan. Jadi kita memohon ampun kepada Tuhan. Jadi dalam pengakuan dosa tahap yang pertama, emengologu pastor PDT, kita datang di hadapan imam. Yang dilakukan pertama itu apa? Apa? Dharma? Dalam nama Bapa atau doa tanda salib. Kita buat tanda salib. Kita datang di hadapan imam seperti tadi dalam gambar tadi itu. Kamu lihat di dalam gambar yang kamu hias tadi. Ya. Yang paling ujung itu datang berlutut di hadapan imam dan kita membuat tanda salib. Setelah membuat tanda salib, kita mengucapkan, kamu ini kan belum komuni pertama toh? Berarti kamu belum pernah mengaku dosa. Jadi nanti ini beberapa bulan lagi kamu akan menerima sakramen komuni pertama, ya. Nanti akan datang di hadapan imam untuk mengaku dosa. Kita datang berlutut, melakukan tanda salib, tanda salib, kemudian mengungkapkan, berkatilah saya ya Bapa, sebab saya orang berdosa. Saya mengaku dosa yang pertama kali. Bisa?
Ya, coba sama-sama. Berkati sebab saya orang berdosa. Saya mengulang dosa yang pertama kalinya. Inilah dosa saya. Itu saja dosa saya. Saya bertobat kepada Allah atas segala dosa-dosa saya. Ya, baik. Oke. Kita melakukan tanda salib dan salam dari imam. Kemudian kita mengaku dosa-dosa kita. Tadi sebelum kita menyampaikan dosa kita mengungkapkan, berkatilah saya ya Bapa, sebab saya orang berdosa. Saya mengaku dosa yang pertama kali. Inilah dosa-dosa saya. Setelah kita menyampaikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita mengatakan itu saja dosa-dosa saya mohon ampun dari Allah Bapa. Lalu kita mendengar tadi penitensi tadi itu ya, di dalam hal-hal penting dalam sakramen tobat tadi itu ya, kita menerima penitensi atau denda yang disampaikan oleh imam, disampaikan oleh pastor. Dia katakan kepada kamu sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kamu harus bertobat. Dan sebagai tanda tobatmu, kau harus berdoa, doa tobat, dan 1 kali doa tobat dan 10 kali Bapa kami. Maka itu harus kamu buat sampai di tempat duduk kamu ya. Kalau sudah buat itu, maka kamu harus lakukan itu dengan baik. Sudah berdoa, sudah sampaikan itu semua kepada imam, lalu pulang ucapkan terima kasih dulu ya. Ya, baik, sekarang kita coba praktekkan pengakuan dosa dulu. Ya, satu orang datang, Sasa, atau mungkin ada lagi yang mau. Sasa mau? Ya, baik. Nanti Dharma ya. Setelah Sasa nanti Dharma. Ya, coba bagaimana kalau kita mengaku dosa. Berkatilah saya Bapa, sebab saya orang berdosa. Saya mengaku dosa yang pertama kalinya. Inilah dosa-dosa saya. Saya sering melawan orang tua. Saya sering itu saja dosa-dosa saya mengampuni adalah Bapa. Karena kau sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka harus bertobat. Sebagai tanda tobatmu, kau berdoa 1 kali doa tobat dan 10 kali salam Maria. Ya, ada lagi yang mau? Ya, coba Dharma. Berkatilah saya Bapa, setelah dosa yang pertama. Inilah dosa-dosa saya. Saya pernah melarang orang tua, saya pernah memukul teman. Itu saja dosa-dosa saya. Saya mengampuni kepala anak. Ya, kalau sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, karena itu harus sebagai rasa tanda tobatmu, lakukan 1 kali doa tobat dan 10 kali Bapa kami. Ya, ada lagi yang mau? Sudah? Ya, baik, tidak apa-apa, cukup 2 saja. Yang penting kamu sudah melihat contoh bagaimana tadi kamu mengaku dosa seperti yang ada di dalam gambar. Ya, baik. Jadi kita semua ini pasti pernah melakukan dosa. Karena itu kita harus datang di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa. Jadi adik-adik, kamu akan mengerjakan soal-soal ini untuk kamu dalami dan saya bagikan ya.
Nanti dikumpulkan saja ya. Ya, nanti satu orang yang tulis jawabannya. Ya, kenapa? Ya, ada sudah yang tulis. Kamu yang baca soalnya. Ya, baik, itu menjadi tugas rumah ya. Nanti dikumpulkan. Kamu kerja bersama-sama di rumah ya. Dengar dulu. Itu menjadi PR kamu dan akan dikumpulkan. Waktu pelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dulu. Itu kerja di rumah saja ya. Kerja bersama-sama nanti akan dikumpulkan pada hari Rabu ya. Kita ada jadwal legislatif pada hari Rabu. Ya. Sekarang kita tutup dengan doa. Satu orang. Datus. Allah tertinggal yang Maha Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama pembelajaran kami tadi. Semoga kami mampu menyelesaikan dosa kami dan bertobat sehingga kami dapat memulai hidup yang baru sesuai kehendak-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin.